Malam ini kita khusus membahas masalah posisi Kiai Imad di LBM. Jadi rupa-rupanya dampak dari pembahasan tesis Kiai Imad ini sudah memakan banyak korban. Ya, salah satu di antaranya adalah Dr. siapa itu yang dari BRIN? Itu juga Sugeng. Ya, Dr. Sugeng itu juga dipecat, bahkan diturunkan pangkatnya serta gajinya, dan masih banyak lain tokoh-tokoh yang kena dampak dari hiruk pikuk tentang nasabah Alwi. Dan pelaku utamanya yakni Kiai Imad sebagai pemantik dari adanya pembahasan ini juga sekarang secara tidak langsung sudah kena getahnya dari apa yang ia perbuat sendiri. Tetapi ini merupakan sesuatu yang saya kira menarik untuk kita bahas. Ada dua hal yang perlu saya sampaikan dalam forum ini. Pertama, bahwa surat keputusan PBNU ya nomor 2552 ini merupakan keputusan organisasi yang sudah berkekuatan hukum tetap. Ini mentah ya dari SK PBNU yang dulu, yakni SK PBNU tahun 2022. Ini sesuatu yang kadang timbul pertanyaan dari masyarakat, ya kenapa ya muncul surat keputusan baru dalam tubuh LBM Nahdlatul Ulama. Saudara, memang ini merupakan langkah-langkah taktis dari PBNU ketika ada tokoh atau pengurus di sebuah lembaga atau di Banom yang secara organisatoris dianggap sudah tidak seirama dengan induknya atau telah melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki secara anggaran dasar undang-undang rumah tangga. Ini kebanyakan, ini yang saya alami, tidak digunakan mekanisme pemecatan. Kecuali kasus kemarin ya, ketika ada 5 orang tokoh NU yang datang ke Israel. Ini lain kasusnya ya, itu pemecatan. Ya, sedangkan yang menimpa pada diri Kiai Imad ini merupakan satu mekanisme organisasi yang saya kira sangat cantik dan menarik karena di situ tidak ada istilah pemecatan, yakni SK reshuffle. Saudara, bahwa memang NU secara periodik melakukan evaluasi terhadap seluruh elemen kepengurusan, baik dari unsur NU-nya sendiri, terutama dan lembaga-lembaga itu dievaluasi setiap 6 bulan sekali. Ya, maka ketika jadi ketidakseiramaan antara pengurus satu dengan yang lain, ini baik berdasarkan usulan lembaga tersebut maupun karena ada kehendak dari Rois Suriah atau Tanfidiyah, maka akan digiring dia sampai ke ujung, sampai tibalah saatnya masa-masa evaluasi. Nah, maka Kiai Imad walaupun ini debutannya sudah cukup lama ya dan sudah banyak diancam terutama oleh Pak Rozi gitu ya, bahwa kamu nanti akan dipecat dan seterusnya kan, itu diancam-ancam, sehingga Kiai Imad pun pernah menyampaikan satu respon bahwa saya tidak takut dipecat dari PBNU karena saya bisa berkhidmat di NU, tidak harus jadi pengurus. Dan ini sekarang sudah terbukti. Nah, tetapi kecantikan dan kesantunan dari PBNU ini perlu kita tiru ya. Jadi ketika ada salah satu pengurus yang melakukan hal-hal yang kurang seirama dengan organisasi induknya atau mungkin dia melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan ADART, maka dia digiring ya sampai saatnya tiba, yakni masa-masa reshuffle atau masa-masa evaluasi. Maka kita bisa melihat pada diktum terakhir di sana ada diktum yang mengatakan selama 6 bulan ketika pengurus yang ada di SK ini juga melakukan hal yang sama, juga akan dievaluasi. Nah, namun yang penting adalah mari kita tengok bersama
tentang kualitas dari putusan nomor 2552 ini. Saudara, dalam pembuatan sebuah surat, apalagi surat keputusan sebuah organisasi, maka ada hal-hal penting yang harus diperhatikan. Ya, pertama tentang kop surat. Ya, jadi menjadi penting ya. Ini untuk menilai apakah SK PBNU ini sudah betul-betul memenuhi ketentuan hukum atau tidak. Standarnya adalah dari beberapa sebuah surat atau surat keputusan dianggap sebagai sebuah surat yang memenuhi unsur legal. Pertama, harus dengan kop surat resmi. Ya, ini jelas PBNU menggunakan surat resmi yang ada logo PBNU-nya dan ada alamat-alamat kantor. Ini menjadi sah dari sisi ini. Yang kedua, judul surat. Nah, mari kita tengok apa judul surat itu. Di sini berbunyi pengesahan, pergantian dan penambahan personalia pengurus antar waktu Lembaga Basul Masail Nahdlatul Ulama. Nah, ini sudah tepat. Jadi judulnya ini tegas dan jelas. Yang kedua, nomor surat. Ya, ini jelas nomornya 2552. Ini sesuai dengan regulasi yang ada di PBNU, maka di situ sudah memenuhi unsur. Yang keempat, dasar hukum atau pertimbangan. Nah, maka di sini kita melihat pada substansi dari pertimbangan diterbitkannya surat ini apa. Ya, ini nanti akan kita lihat pada dasar hukumnya. Dan dasar hukum yang dipakai oleh NU adalah anggaran dasar NU dan anggaran rumah tangga. Ini harus dicantumkan agar apa yang dijadikan sebagai landasan itu jelas ada rujukannya sehingga tidak ngambang. Yang kelima, isi keputusan. Nah, ini yang menjadi substansi apakah SK ini menjadi sebuah SK yang memiliki standar normatif atau tidak. Maka mari kita tengok sedikit tentang isi keputusan. Pertama, menimbang, ya. Yang kedua, mengingat. Yang ketiga, memutuskan. Ini sudah lazim. Sebuah konsideran dalam sebuah surat keputusan adalah harus itu. Pertama, menimbang. Ini akan mencantumkan tentang alasan-alasan yang menjadi latar belakang dibuatnya keputusan. Nah, ini saya kira semuanya orang tahu bahwa salah satu alasan mengapa ada reshuffle, ya ini untuk menggiring Kiai Imad yang sudah sejak lama diancam, ya kan, agar nanti sampai ke ujung dia akan tidak dimunculkan pada SK berikutnya. Ini sebagai alasan pertimbangan. Selanjutnya, ya, dari keputusan adalah mengingat. Mengingat ini merupakan dasar hukum atau peraturan yang mendasari keputusan tersebut. Ini harus merujuk pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Nah, baru memutuskan, ya kan? Nah, memutuskan ini merupakan bagian inti dari surat yang berisi keputusan yang diambil. Siapa yang terlibat di situ, ya kan? Terus kapan keputusan tersebut berlaku dan detail lainnya yang relevan itu kayak apa? Maka mari kita lihat sedikit tentang substansi tentang memutuskan ini. Ya, jadi setelah memutuskan, menetapkan pertama, ya, memperbaharui surat pengurus lembaga Basul Masail Nahdlatul Ulama, ya, masa 2022 sampai 2027 sebagaimana terlampir dan menyatakan surat keputusan pengurus besar Nahdlatul Ulama nomor 31 tahun 2002 tertanggal 20 Sa'ban 1443, ya. Ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Nah, ini sudah masuk ke ranah keputusan. Artinya apa? Bahwa sebuah SK di mana dulu Pak Imad ada dengan teman-temannya, maka sekarang sudah tidak berlaku lagi. Kita tidak tahu persis apakah hanya Kiai Imad yang tidak tercantum dalam SK yang baru atau hanya Kiai Imad saja. Nah, ini saya belum cek sampai ke tingkat itu. Tapi yang jelas semuanya tahu bahwa di SK yang terbaru tidak muncul nama Kiai Imad. Itu artinya apa? Bahwa
berdasarkan SK 2552 maka sudah berakhirlah masa bakti Kiai Imad di LBM Nahdlatul Ulama. Ini yang menjadi inti dari surat itu. Dan yang keenam, tanggal dan tempat. Ya, ini tanggal dari surat ini sudah benar, ditanggali tanggal berapa ini? Surat ini 14 Oktober. Ya, 14 Oktober. 14 Oktober ya kemarin ya, jadi sudah tepat. Nah, selanjutnya penandatanganan. Ini yang coba kita pertajam. Dalam tradisi di NU, yang menandatangani surat itu adalah 4 orang. Pertama, ya, Rois Am PBNU. Ya, di sini ada Kiai Haji Miftahul Akhyar. Terus Khatib Am, ada di sini Kiai Haji Ahmad Said Asrori. Terus Ketua Umum, ya, Kiai Haji Yahya Stakuf Khalil. Sekjen Bapak Dr. Andes Haji Saifullah Yusuf, belum kiai baru haji ya. Nah, artinya apa? Bahwa dengan ditandatangani surat ini oleh 4 orang, maka ini surat sudah memiliki keabsahan secara organisatoris ya. Ini pernah dari pengalaman kemarin ketika ya lembaga yang namanya Jatman kirim surat ke PBNU untuk penundaan atau perpanjangan masa bakti, ini ditolak PBNU karena apa? Karena suratnya dibuat tidak standar organisasi, ya. Karena itu banyak hal-hal yang timpang, diantaranya yang paling menonjol adalah yang tanda tangan hanya Kiai hanya Habib Lutfi saja sebagai ketua umum ya, istilahnya apa tuh di Jatman. Sedangkan sekjennya itu tidak ikut bertanda tangan. Artinya apa? Secara organisatoris ya, surat yang dibuat oleh Jatman waktu itu tidak memenuhi unsur sehingga ditolak oleh PBNU. Ya, kita nggak tahu kenapa di Jatman kok sedemikian ceroboh, padahal di sana kan ya bukan cuma tokoh-tokoh senior, tapi banyak muhibin yang bernaung, yang saya kira banyak doktornya, banyak orang-orang kampus. Tapi kenapa tidak memberikan kontribusi yang positif bagi Jatman sehingga menjadi persoalan yang serius? Nah, ini jadi para muhibinnya pada tertidur gelap kali ya, sehingga yang tanda tangan fokus kembali lagi ke surat Kiai Imad. Masalah Jatman nanti kita bahas ya. Oke, di lain kesempatan ya, lanjut kembali ke surat ini. Maka secara sah dan meyakinkan bahwa keputusan PBNU nomor 2552/PB/A-11.01 tahun 2024 ini secara sah dan meyakinkan telah berkekuatan hukum, sehingga posisi Kiai Imad sudah tereliminasi dan Kiai Imad tidak bisa melakukan upaya hukum apapun ya, kecuali kalau bunyinya pemecatan. Nah, ini Kiai Imad bisa melakukan upaya hukum atau protes. Apa dasarnya aku dipecat? Apa salah aku? Nah, itu bisa. Tapi kalau ini reshuffle, tidak bisa. Ya, jadi reshuffle itu kekuatannya sangat kuat ya, dan itu tidak bisa diutak-utik oleh siapapun ya, karena itu sudah keputusan yang jatuhkan oleh elemen tertinggi, yakni Rois Surya, Rois Am, Khatib Am, Ketua Umum, dan Sekjen. Itu ulasan dari saya terkait dengan posisi surat ini. Itu Mas Yusuf, makasih. Oke, pemirsa, pada Suara TV tadi dibahas secara detail tentang SK tersebut, dan yang menarik memang di sini PBNU tidak memberikan sebuah diktum atau sebuah SK, surat keputusan pemecatan Kiai Imad, tetapi di sini bahwa adalah peralihan atau pengangkatan pengurus antar waktu, sehingga tadi dikatakan Kiai Imad bahwa ini PAW lah, kalau di DPR itu PAW ini mempunyai kekuatan hukum dan yang juga memberikan dampak psikologis terhadap dampak psikologisnya.